Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli dan solihah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya nak. Namun sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, seperti biasa, biar kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, hari ini kita tidak pernah lupa untuk selalu membaca doa sebelum belajar. Namun, jangan lupa adab berdoanya ya nak, untuk mengangkat kedua tangannya dan niatkan hari ini untuk belajar. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini pertemuan kita akan mengulas materi-materi di minggu lalu yang sudah kita pelajari, di mana di minggu lalu kita sudah sampai di KD 3.9 memahami doa sebelum dan sesudah wudhu, dan di KD 3.10 memahami tata cara sholat dan bacaannya. Yuk kita belajar kembali ya nak, tetap semangat. Yang pertama, KD 3.9 memahami doa sebelum dan sesudah berwudu. Berwudu artinya menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan, contohnya apa saja ya? Ada yang tahu? Benar sekali. Contohnya air sungai, air laut, air danau, dan mata air. Nah, contoh dari air-air tersebut, air itu boleh kita gunakan untuk berwudu karena airnya suci dan mensucikan. Selanjutnya, kita akan belajar yang pertama, syarat berwudu. Syarat berwudu memiliki arti hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita melaksanakan wudu. Ada berapa ya jumlahnya? Ada yang tahu tidak? Oke, yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Dan yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, jadi syarat berwudu itu semuanya ada 5 ya nak. Jadi harus diingat dengan baik-baik. Baiklah, soli dan solihah, setelah kita belajar dan mengetahui syarat berwudu, selanjutnya kita akan
belajar rukun wudhu. Ada yang tahu tidak apa itu arti rukun wudhu? Oke, jadi rukun wudhu artinya perbuatan yang wajib dikerjakan. Apabila ditinggalkan salah satunya, maka wudhunya tidak sah atau batal. Rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Yang kedua, membasuh muka sambil membaca niat wudhu di dalam hati. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kepala. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Anak-anak, rukun wudhu itu semuanya ada 6. Jangan sampai kita meninggalkan salah satu rukun wudhu tersebut ya nak, supaya wudhu kita benar. Dan jangan lupa wudhu kita harus mengikuti tuntunan yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Selanjutnya kita akan belajar sunnah-sunnah berwudhu. Sebelum Bu Laili jelaskan, ada yang tahu apa itu arti sunnah? Benar sekali, sunnah artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, selain rukun wudhu, ternyata ada juga sunnah wudhunya. Sunnah wudhu ini lebih baik apabila sholih dan sholihah lakukan. Sunnah wudhu yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu. Yang ketiga, menggosok gigi. Yang keempat, berkumur-kumur. Yang kelima, menghirup dan menghembuskan air dari hidung. Yang keenam, mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, semua pembasuhan diulangi 3 kali. Yang kedelapan, mendahulukan anggota badan dimulai dari bagian kanan. Yang sembilan, menyela-nyela antar jari tangan dan antar jari kaki. Dan yang ke-10, berdoa sesudah wudhu. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu atau batalnya wudhu. Jadi sholih dan sholihah, wudhu kita akan batal apabila yang pertama, kita membuang angin. Yang kedua, buang air kecil dan besar. Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur dalam keadaan tidak menetap. Yang kelima, hilang akal karena mabuk, gila, atau pingsan. Jadi apabila kita melakukan salah satu dari batalnya wudhu tersebut, maka wudhu kita tidak sah. Jadi kita harus mengulang kembali wudhu kita yang telah batal. Selanjutnya, KD 3.10 memahami tata cara sholat dan bacaannya. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya doa atau permohonan. Sedangkan secara istilah, suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di mana perintah sholat ini pertama kali disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana
Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sholih dan sholihah, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua bagi umat Islam. Dan sholat juga merupakan tiang agama, di mana sholat fardu itu memiliki arti atau hukumnya wajib, yang dimana arti wajib itu adalah apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Tujuan kita untuk mendirikan sholat adalah agar kita menjadi anak yang sholih dan sholihah dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat, dia akan menganggap sholat itu adalah sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wajib biasa kita sebut dengan sholat fardu, di mana sholat fardu dalam sehari semalam ada 5 kali, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun sholat sunnah adalah sholat yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, tetapi memiliki nilai dan pahala yang besar apabila kita menjalankannya secara terus-menerus. Contohnya sholat sunnah yaitu sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat lainnya. Dalam sholat juga ada rukun sholat. Apabila ada salah satu rukunnya yang terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang 11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 memberi salam, dan yang ke-13 tertib atau berurutan. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah tadi pengulasan materi kita hari ini yang insya Allah akan kita ujikan pada minggu depan, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021. Jadi PH pertama PAI akan dilaksanakan pada tanggal 11 ya nak. Jadi sholih dan sholihah cukup belajar di 2 materi tersebut, dan setelah ini Bu Leli akan share kisi-kisinya. Jadi belajar dari kisi-kisi ya nak. Terus semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa waktu menunjukkan pembelajaran telah berakhir. Sebelum Bu Leli tutup, seperti biasa Bu Leli tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan, selalu menjaga sholat 5 waktu, murojaah serta membaca Al-Qur'annya, dan membantu ayah bunda di rumah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.